Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi pengembalian investasi modal. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari Terina Melani Siswandi, Andriani Firial Aziza, dan Dwi Wulandari. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pentingnya imbal hasil atas modal investasi. Kedua, komponen imbal hasil atas modal investasi. Ketiga, analisis imbal hasil atas aset operasi neto. Dan yang keempat, analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Pentingnya imbal hasil atas modal investasi. Pengembalian atas investasi modal digunakan dalam berbagai area dalam analisis, termasuk pertama, mengukur efektivitas manajerial. Tingkat imbal hasil atas modal investasi utamanya tergantung pada keahlian, ketersediaan sumber daya, kepandaian, dan motivasi dari manajemen. Manajemen membuat keputusan pendanaan, investasi, dan operasi. Yang kedua yaitu mengukur profitabilitas. Imbal hasil atas modal investasi adalah sebuah indikator penting mengenai kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan. Imbal hasil atas modal investasi menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk menilai profitabilitas. Yang ketiga yaitu ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Imbal hasil atas modal investasi berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, mengkoordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan aktivitas bisnis. Imbal hasil ini terdiri dari imbas hasil dan kerugian yang diperoleh segmen atau divisi perusahaan. Komponen imbal hasil atas modal investasi. Mendefinisikan modal investasi. Pengukuran berbeda dari modal investasi yang digunakan mencerminkan perspektif pengguna yang berbeda. Yang pertama ada aset operasi bersih. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan. Aktivitas ini meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar, serta melayani kebutuhan para pelanggan. Cara menghitungnya yaitu laba operasi bersih setelah pajak dikali net operating profit after tax dikurangi NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih dikali net operating asset dikurangi NOA, di mana NOA itu adalah kewajiban keuangan neto atau NFO ditambah ekuitas pemegang saham atau SE. Sedangkan NFO itu kewajiban non-operasi dikurangi aset non-operasi. NOPAT yaitu penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 kurangi beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Modal ekuitas biasa. Pengembalian ekuitas biasa atau return on common equity dinyatakan sebagai laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas biasa dapat juga dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan saham preferen. Menghitung investasi modal suatu periode. Investasi modal untuk suatu periode umumnya dihitung menggunakan rata-rata modal yang tersedia bagi perusahaan selama periode tersebut. Metode yang paling umum digunakan adalah menambah saldo awal dan akhir tahun investasi modal, lalu dibagi 2. Metode yang lebih akurat adalah dengan merata-ratakan jumlah interim, misalnya menambahkan jumlah investasi modal tiap akhir kuartal dan membaginya dengan 4. Penyesuaian atas investasi modal dan laba. Analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan mempengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal sehingga mengurangi pengaruhnya. Menghitung pengembalian investasi modal. Pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. Cara menghitungnya yaitu dengan laba operasi bersih setelah pajak dikali net operating profit after tax dikurangi NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih dikali average net operating asset dikurangi NOA. NOA sendiri yaitu kewajiban keuangan neto atau NFO ditambah ekuitas pemegang saham atau SE. Sedangkan NFO adalah kewajiban non-operasi dikurangi aset non-operasi. NOPAT sendiri yaitu penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 kurangi beban pajak dibagi laba sebelum pajak.
Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE. Pengembalian atas ekuitas biasa dihitung sebagai berikut. Laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE terdiri dari dua komponen, yaitu pengembalian operasi dan pengembalian non-operasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis imbal hasil atas aset operasi neto. Imbal hasil atas modal investasi ini digunakan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi, analisis profitabilitas, perencanaan, dan pengendalian perusahaan. Salah satu cara untuk mengukur imbal hasil atas modal investasi adalah dengan menganalisis penggunaan modal investasi dilihat dari sudut pandang operasi, atau disebut imbal hasil atas aset operasi neto. Imbal hasil atas aset operasi neto dihitung dengan menggunakan rumus laba operasi neto setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi neto. Selanjutnya, komponen yang terkait dengan analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang pertama, pemisahan imbal hasil atas aset operasi neto. Pemisahan imbal hasil atas aset operasi neto secara relatif terhadap penjualan dihitung menggunakan rumus margin laba operasi neto dikali perputaran aset operasi neto, di mana margin laba operasi neto berasal dari hubungan laba operasi neto setelah pajak terhadap penjualan. Selanjutnya, untuk perputaran aset berasal dari hubungan penjualan terhadap rata-rata aset operasi neto atau NOA. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk menyoroti peran dari setiap komponen, baik margin NOPAT maupun perputaran NOA, dalam menentukan imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Pengukuran margin NOPAT dan perputaran NOA digunakan untuk memperoleh pemahaman profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, pemisahan imbal hasil atas aset operasi neto akan berpengaruh terhadap leverage operasi atau kemampuan perusahaan memanfaatkan liabilitas operasi untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan. Pengaruh liabilitas operasi dapat dilihat dari penjabaran alternatif rumus perhitungan imbal hasil atas aset operasi neto RNOA, yaitu RNOA sama dengan NOPAT per penjualan dikali penjualan per rata-rata OA dikali 1 tambah OLEV. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset operasi neto atau NOA dikurangi dengan kenaikan liabilitas operasi akan meningkatkan perputaran aset operasi neto. Apabila kenaikan liabilitas operasi tidak memenuhi laba operasi neto setelah pajak, maka imbal hasil atas aset operasi neto juga tidak akan naik. Selanjutnya, komponen kedua adalah hubungan antara margin laba dan perputaran aset. Imbal hasil atas operasi neto merupakan fungsi dari margin dan perputaran, sehingga menjadi sebuah tantangan ketika perusahaan ingin meningkatkan imbal hasil atas operasi neto dengan meningkatkan laba sambil mempertahankan tingkat perputaran aset yang konstan, sebab pengukuran margin dan perputaran tidak saling independen. Sehingga kesimpulannya, akibatnya kenaikan margin laba dengan menaikkan harga jual akan mempengaruhi unit yang terjual. Pengurangan beban operasi yang berkaitan dengan pemasaran untuk meningkatkan profitabilitas biasanya berpengaruh pada permintaan produk. Untuk penjabaran yang lebih lanjut, yang pertama ada disagregasi margin laba. Margin laba operasional adalah fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit untuk membawa barang atau jasa ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Margin laba operasional dapat didefinisikan sebagai berikut. Laba operasi neto setelah pajak dibagi penjualan. Terdapat beberapa akun penting yang digunakan dalam analisis profitabilitas. Yang pertama adalah laba bruto, yang merupakan ukuran kinerja utama suatu perusahaan. Yang kedua ada beban penjualan, di mana terdapat beberapa variasi hubungan antara beban penjualan terhadap pendapatan di berbagai sektor industri dan perusahaan. Yang ketiga ada beban umum dan administrasi, di mana sebagian besar beban umum dan administrasi merupakan komponen tetap. Selanjutnya ada disagregasi perputaran aset. Untuk ukuran standar dalam menentukan perputaran aset adalah penjualan dibagi rata-rata aset operasi neto.
Analisis terhadap perputaran aset dilakukan terhadap beberapa akun. Yang pertama, perputaran piutang usaha. Yang kedua, ada perputaran persediaan. Yang ketiga, ada perputaran aset operasi jangka panjang. Yang keempat, ada perputaran utang usaha. Dan yang kelima, ada perputaran modal kerja operasi neto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Kreditor biasanya menerima pengembalian dalam jumlah tetap atas pendanaannya. Begitu pula pemegang saham preferen yang menerima dividen tetap. Namun, pemegang saham biasa tidak menerima pengembalian tetap, melainkan memiliki klaim atas laba residu suatu perusahaan hanya setelah seluruh pendanaan lainnya lunas. Bagian selanjutnya yaitu pemisahan pengembalian atas ekuitas biasa. Dengan rumus ROCE sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Di sini leverage keuangan akan menaikkan ROE sepanjang spread positif. Dengan kata lain, jika perusahaan mendapatkan pengembalian atas aset operasi yang lebih tinggi daripada biaya utang yang mendanai aset tersebut, kelebihan pengembaliannya akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu menghitung pengembalian atas investasi modal. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, jika ROCE turun, perlu diidentifikasi komponen yang menyebabkannya agar dapat menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan di masa depan dengan lebih baik. Yang kedua, menilai area dengan potensi perbaikan ROCE terbesar dan kemungkinan perusahaan dapat melakukan strategi itu dengan sukses. Yang ketiga, analisis strategi perusahaan dan potensi perbaikan tergantung pada kondisi industri dan perekonomian. Selanjutnya, menilai pertumbuhan ekuitas biasa. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekuitas. Biasanya dapat dinilai melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan. Hal ini mengakui bahwa pertumbuhan internal perusahaan tergantung pada retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Sekian pembahasan materi tentang pengembalian investasi modal kali ini. Bila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.